Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu, kelompok case study 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana kami akan membawa tentang case study yang berjudul yang bertema tentang tala- tata kelola lampu lalu lintas pada persimpangan jalan yang kita memiliki variabel-variabel 5 poin. Yang pertama itu volume kendaraan pada jam peak hour antara jam 17.00 sampai jam 19.00. Yang kedua, durasi lalu lampu lalu lintas. Yang ketiga, kapasitas maksimal jalan. Keempat, data kepadatan. Dan lima, kondisi cuaca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Rabani Putra dengan NPM 23062388845. Oke, perkenalkan saya Griski Siregar dengan NPM 2306 251531. Perkenalkan, perkenalkan, saya Arsyad Faraja Dewanto dengan NPM 2306156813. Kenalkan, saya Daryl Alfat dengan NPM 23062666810. Oke, yang pertama, eh, saya akan menjelaskan tentang kode yang telah kita bikin. Yang pertama ini yang from tablet import tablet dan from datetime import time ini menunjukkan untuk pembuatan tabel yang ada di bawah. Yang pertama kita masuk untuk mendefinisikan kelas kota. Yang pertama di sini kita memakai fungsi def untuk mendefinisikan variabel-variabel yang kita ingin. Yang kita juga menggunakan init yang dimana itu untuk mendeskripsikan OP untuk membuat variabel-variabel ini dapat kita masukkan ke objek atau kelas-kelas yang nantinya kita akan gabungkan dengan variabel-variabel yang lain. Kita memakai self nama kota, jenis kota, volume kendaraan, kapasitas maksimal jalan, waktu, dan cuaca. Selanjutnya ada function kondisi lalu lintas berupa padat atau normal. Yang tadi sebelumnya saya bilang, kita akan menggabungkan yang tadi init dengan variabel-variabel yang seperti ini. Yang pertama itu udah kondisi lalu lintas. Ya, if jika self volume atau kendaraan lebih besar daripada jumlah kapasitas maksimal jalan, maka kondisi lalu lintas akan dibilang padat. Lalu else, eh, kondisi lalu lintas akan dibilang normal dan di return kondisi lalu lintas. Setelahnya itu ada function durasi lampu merah standar berdasarkan jenis kota. Yang dimana jika jenis kota itu besar, maka durasi lampu merahnya akan 30, dan jika durasi lampu merah standar, maka durasi lampu merahnya hanya 15 menit. 15 detik, maaf. Selanjutnya ada function durasi lampu hijau standar berdasarkan jenis kota. Yang dimana jika jenis kotanya itu besar, maka durasi lampu hijaunya standar, dan else durasi lampu hijau standar maka akan menjadi 15. Selanjutnya ada function untuk menentukan jam sibuk atau tidak. Yang if di mana di bawah jam 7 atau jam 9, di bawah jam 7 sampai jam 9 atau jam 5:17 sampai jam 19, maka akan dibilang jam sibuk, dan selainnya akan dibilang eh, false atau bukan jam sibuk. Selanjutnya ada function untuk menentukan apakah cuaca hujan atau tidak. Jika di input ya cuaca hujan, di input masuk cuaca hujan, maka akan keluar terminal cuaca buruknya itu true. Sedangkan jika tidak hujan, maka keluarnya akan false. Selanjutnya ada function durasi lampu merah berdasarkan waktu dan cuaca. Yang dimana jika inputnya kita memasukkan hujan dan jam sibuk yang telah dimasukkan, maka durasi lampu merah akan menunjukkan standar plus 20. Dan elifnya jika hujan dan bukan jam sibuk, maka outputnya akan durasi lampu merah standar plus 10. Jika cerah dan jam sibuk, maka outputnya akan durasi lampu merah standar dan plus 10 juga. Dan yang lain itu durasi lampu merah sama dengan durasi lampu merah standar. Selanjutnya ada function durasi lampu merah hijau berdasarkan waktu dan cuaca. Yang dimana jika inputnya itu hujan dan
termasuk jam sibuk, maka outputnya akan durasi lampu hijau sama dengan durasi lampu hijau standar plus 20 detik. Selanjutnya ada elifnya, jika self cuacanya cerah dan jam sibuk, maka durasi lampu hijau sama dengan durasi lampu hijau standar plus 10 detik, dan yang lain durasi lampu hijau plus sama dengan durasi lampu hijau standar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke input nama kota. Nah, pada input nama kota ini berfungsi buat meminta si pengguna memasukkan nama kota dengan sebagai stringnya. Jadi nanti si variabel yang nama kotanya ini bakal menyimpan input penggunanya yang dapat digunain buat mengidentifikasi kode dalam program. Lalu di sini yang kedua itu ada input jenis kotanya, di mana di sini meminta buat si penggunanya menentukan apakah kota tersebut termasuk kota yang besar atau yang kecil. Jadi dia bakal menentuin kota-kota mana sih yang besar yang sama yang kecil. Nah, untuk di sini kita pakai while true-nya. While true-nya itu membuat perulangan hingga inputnya sesuai atau valid. Lalu kita input lagi ya untuk kita minta input dari penggunanya. Terus ada uh, lanjut lagi kita masuk di if jenis kota yang besar atau kecil. Nah, itu tuh bakal ngecek apakah input pengguna valid hanya besar dan kecil. Jadi selain besar dan kecil itu uh, nggak bisa. Jadi jika valid nanti karena kita pakai loopnya ini, jadi kalau valid nanti loopnya ini bakal berhenti atau dihentikan yaitu dengan break. Kalau nggak valid dia uh, bakal apa ada balasannya gitu tentang tulisan error. Jadi maka itu inputnya nggak valid. Jadi dia bakal diminta ulang. Terus habis itu dia ada list arah yang ini list arah. List arahnya itu bakal ngebuat daftar arus lalu lintas uh, menjadi sumber data apa namanya jumlah kendaraan jalan dari utara, dari selatan, sama timur, sama barat. Nah, variabelnya itu kita pakai list arah. Nah, ini bakal mengotomatiskan proses input data dari berbagai arah. Lalu selanjutnya itu ada input volume kendaraan dari empat arah, dari yang tadi empat arah itu utara, selatan, timur, sama barat. Fungsinya ini pengguna ini bakal memasukkan volume kendaraan per menitnya. Jadi dari masing-masing empat arah yang tadi. Lalu kita pakai volume kendaraan. Di sini volume kendaraannya untuk bikin list kosong, menyimpan data volume yang dari empat arah itu. Terus ada for arah in list arah. Jadi itu bakal looping melalui setiap arah dalam list arahnya. Terus ada input if. Yang input if-nya itu buat menampilkan pesan input yang udah di arah tertentu. Jadi kayak misalnya dia dari utara, dari selatan, terus kita juga pakai in. Nah, innya itu buat mengkonversi input stringnya dari si pengguna kalau bilangannya bulat. Terus habis itu ada volume kendaraan. Nah, volume kendaraan ini bakal nambahin volume kendaraan yang dimasukkan ke dalam penggunaan list tersebut. Terus habis itu di sini ada total volume kendaraannya. Jadi total volume kendaraan ini buat menghitung dan menampilkan total kendaraan dari keempat arah. Nah, habis itu kita pakai rumus sum volume kendaraan yang bakal ngejumlahin semua nilai dalam list volume kendaraan. Lalu habis itu kita print untuk menampilkan hasil total volume kendaraan ke layar. Selanjutnya untuk dari poin input waktu, di sini kita pakai jadi input waktunya itu bakal dipakai sesuai dengan format 24 jam. Jadi ditulisnya dari 0 sampai 23. Jadi if 0 lebih dari sama dengan jam, kurang dari 24 itu nanti loopnya bakal break, lalu dilanjutin. Tapi kalau dimasukinnya selain dari itu, bakal diminta user untuk memasukkan jam yang benar, yaitu 0 sampai 23. Habis itu kalau value-nya error, inputnya bakal nggak valid, bakal diminta juga buat masukkan angka antara 0 dan 23.
Setelah itu masukin menit juga. Menit juga dalam format eh, 0 sampai 59. Jadi if eh, menit yang dimasukin tuh 0 lebih dari sama dengan sampai kurang dari 60, itu loopnya bakal break. Selain dari itu bakal eh, user bakal diminta untuk menginput menit yang benar, yaitu di antara 0 sampai 59. Lanjut untuk di poin membuat waktu dari jam menit itu waktu sama dengan time, dalam kurung hour sama dengan jam, dan minute sama dengan menit. Untuk printnya bakal dimunculin waktunya itu bakal langsung jam titik menit, jadi langsung di jamnya. Untuk selanjutnya ada input cuaca. Jadi di input cuaca ini user bakal diminta untuk masukin cuaca antara cerah atau hujan untuk menentukan durasi lampu merahnya nanti. Jadi untuk if cuaca cerah atau hujan, itu loopnya bakal ngebreak. Tapi kalau else dari cerah atau hujan, itu inputnya bakal tidak valid. Nanti di print terus disuruh untuk user masukin hanya cerah atau hujan di input cuacanya. Selanjutnya ada di poin membuat objek kota dan memanggil metode. Untuk ini kita pakai rumus kota sama dengan kota, buka kurung nama underscore kota, koma jenis underscore kota, koma volume underscore kendaraan, koma kapasitas underscore maksimal underscore jalan, koma waktu, koma cuaca. Untuk di poin data dari input, ini kita masukin munculin data-datanya, ikut nama kota, jenis kota, volume kendaraan, kapasitas maksimal jalan, waktu, cuaca, kondisi lalu lintas, durasi lampu merah, durasi lampu kuning, sama durasi lampu hijau. Untuk durasi lampu merah itu bakal yang tadi udah dijelasin segimana cara penghitungannya. Untuk lampu kuning kita udah di standarnya 3 detik. Untuk lampu hijau juga bakal ada tadi rumus yang tadi dijelasin. Selanjutnya di poin terakhir kita bakal nampilin data-data ini dalam bentuk tabel, itu dengan rumus print dalam tanda kutip garis miring n tambah tabulate, itu isinya data. Habis itu headersnya itu ada keterangan dan nilai. Habis itu ada table FMT-nya, itu grid, itu untuk buat bikin tabelnya. Oke, baik. Dan yang terakhir, setelah kita menyelesaikan programnya, kita akan mendapatkan outputnya, yang dimana outputnya ini kita dapatkan juga dari input yang kita masukkan. Jadi pertama itu ada input dari nama kota, yang dimana di sini kita mendefinisikan kota Jakarta. Dan yang selanjutnya itu jenis kotanya apa, antara besar atau kecil. Yang dimana kalau misalkan kita seperti tadi yang dari kodenya, kalau misalkan kita memilih selain besar atau kecil, maka input tidak valid dan kita harus mengulang lagi dan sampai jawaban kita antara besar atau kecil. Dan kemudian kita di sini mendefinisikan bahwasanya kota Jakarta itu adalah kota besar. Selanjutnya kita juga pada input dari volume kendaraan per menit dari keempat arah, itu dari arah utara, selatan, timur, barat, yang dimana kita mendefinisikan pertama dari volume kendaraan dari arah utara itu adalah sebanyak 17 per menit, kendaraan per menit. Kemudian dari arah selatan itu ada 18 kendaraan per menit, dari arah timur 19 kendaraan per menit, dan dari arah barat 20 kendaraan per menit. Nah, dan apabila kita eh, menggabungkan semua kendaraan dari arah, maka didapatkan bahwasanya volume kendaraan dari keempat arah adalah 74 kendaraan per menit. Oke, dan selanjutnya kita diminta juga untuk memasukkan input dari kapasitas maksimal jalan per menit. Yaitu pertama dari arah utara, itu kapasitasnya adalah 40, 40, 40 kendaraan per menit. Dan dari arah selatan itu 30 kendaraan per menit, dari arah timur 10 kendaraan per menit, dan eh, dari barat itu 12 kendaraan per menit. Nah, dari kapasitas maksimal jalan tersebut, kita menghitung jumlahnya, yang dimana dari jumlah tersebut kita dapatkan em, adalah totalnya 92 kendaraan per menit. Nah, seperti tadi juga dibilang, terdapat pada program yang dimana apabila em, kapasitas maksimal jalan itu dia itu melebihi dari volume kendaraan yang ada, maka ini masih belum padat lalu lintasnya. Oke, kemudian em, dan selanjutnya kita juga diminta untuk
input dari waktu, yaitu di mana input waktu ini tuh ada terbagi jadi dua. Itu adalah input jam dan input menit. Yang seperti tadi juga dijelaskan pada program. Itu input jam itu sendiri hanya dapat bisa kita masukkan 0 sampai 23, dan apabila di luar dari itu maka kode akan ada terdapat loop yang dimana kita harus mengulang lagi sampai hanya 0 sampai 23, yaitu jamnya itu sendiri itu adalah jam 17 atau jam 5 sore. Dan kemudian input dari menit itu adalah kita memasukkan sama seperti tadi konsepnya, yang dimana kita tuh harus dari 0 sampai 59 saja. Yang untuk menitnya sendiri itu kita menit ke 30, yang dimana berarti waktunya itu adalah 17.30 atau jam setengah 6 sore. Oke, dan juga kita juga diminta input cuaca, yang dimana cuaca ini juga kita hanya dapat masukkan antara cerah atau hujan. Yang dimana di sini kita masukkan cerah. Oke, baik. Selanjutnya seperti yang tadi pada bagian akhir dari kode itu, dimana kita akan menampilkan data-data yang kita dapatkan dan eh, kita tampilkan dalam bentuk tabel, yang dimana seperti dilihat tabel ini dapat ada antara lain ada nama kota, jenis kota, volume kendaraan, kapasitas maksimal jalan, waktu cuaca, kondisi lalu lintas, durasi lampu merah, durasi lampu kuning, dan durasi lampu hijau. Nah, dari nama kota sendiri tadi kita kota Jakarta. Kemudian jenis kotanya adalah kota besar. Volume kendaraan ada 74 kendaraan per menit, kapasitas maksimal jalan 92 kendaraan per menit, dan waktunya adalah setengah 6 sore, dan kondisi cuaca cerah. Nah, kondisi lalu lintas ini tadi kita dapatkan dari membandingkan antara volume kendaraan dan kapasitas maksimal jalan. Dan dari volume kendaraan, karena volume kendaraan yang ada itu lebih kurang atau lebih kecil dari kapasitas maksimal jalan, maka dari itu kondisi lalu lintas dapat dibilang masih normal dan belum padat. Dan kemudian durasi lampu merah itu sendiri kan dari kota besar itu ada standarnya. Dan 40 detik ini adalah durasi lalu lintas dari penambahan yang dari faktor cuaca atau dari waktu jam sibuk. Nah, di mana standar dari kota besar itu 30. Dan karena kita di jam sibuk, maka akan bertambah 10. Gitu juga dengan lampu hijau sama. Lampu hijau juga bertambah juga karena dari standar ditambah dari eh, kon- dari jam karena jam sibuk. Oke, dan lampu kuning tetap 3 detik. Oke. Mungkin sekian dari presentasi mengenai case study 2 tentang kondisi lalu lintas dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.